Oke, jumpa lagi dengan Mr. Math is Fun. Hari ini kita akan belajar dan bermain dengan bilangan, khususnya tentang pola bilangan. Oke, sudah siap bermain? Oke, permainan yang pertama adalah kita akan menentukan jenis bilangan. Perhatikan bilangan berikut. Oke, ada 1, 3, 5, dan 7. Dari bilangan ini, Anda masih ingat jenis bilangan apa? Oke, ada yang ingat? Ya, ini adalah bilangan ganjil. Oke, saya yakin Anda sudah ingat. Mari kita berpikir secara cepat untuk beberapa bilangan ganjil berikut. Yang pertama, coba tebak bilangan ganjil yang ke-10. Ayo, berapa? 19. Anda benar. Yang kedua, bilangan ganjil yang ke-25. Ayo, tebak lagi. Oke, 49. Sekarang yang ketiga, coba tebak bilangan ganjil yang ke-1000. Ayo, berapakah dia? Pasti sulit. Mau tahu caranya? Mr. Math is Fun ingin memberikan solusi dari problem ini dengan cepat dan dengan mudah. Oke, ikuti terus Mr. Math is Fun berikut ya. Oke, ikuti langkah-langkah berikut supaya Anda lebih mudah menentukan berapa bilangan itu. Oke, mari kita ingat kembali suku KN bilangan asli ganjil. Kita buat 2 kategori ya. Oke, yang pertama kita akan tentukan suku ke-nya, kemudian bilangan ganjilnya berapa. Oke, yang pertama. Ya, suku yang pertama, bilangan ganjilnya berapa? Oke, 1. Yang kedua? Oke, 3. Yang ketiga? Berapa? Oh iya, 5. Kemudian yang keempat? Berapa? Oke, 7. Dari sini, apakah Anda mendapatkan sebuah pola yang menarik? Dari 1, suku yang pertama, 1, kemudian suku yang kedua, 3, suku yang ketiga, 5, dan suku yang keempat adalah 7. Oke, sekarang kalau kita lihat berapa suku yang ke-12. Ayo, siapa yang mau tebak? Oke, berapa? Oke, 23. Kemudian kalau saya punya bilangan ganjil 57, kira-kira suku keberapa? 57. Kalau 12 tadi 23. Berarti kalau 57 suku keberapa? Oke. Oke. Suku ke-29. Oke. Sekarang kalau saya punya
suku ke N. Coba kita lihat. Tadi ya, misalkan kita punya 3, jadinya 5. Nah, 3 ini harus diapakan supaya jadi 5. Begitu juga dengan 4. Nah, coba kita lihat di sini. 3 kali berapa ya? Kemudian diapakan sehingga hasilnya 5. 4 dikalikan berapa? Sehingga hasilnya 7. Nah, dari sini terlihat bahwa 3 untuk menjadi 5 itu ternyata dikalikan 2 dikurangi 1. Hasilnya 5. Di sini juga sama. 4 supaya jadi 7, berarti 4 dikalikan berapa tadi? 2 dikurangi 1 hasilnya 7. 12 juga sama. 12 dikalikan 2 ya, dikurangi 1 hasilnya 24 dikurangi 1 23. Di sini juga sama. 29 kalikan 2 58 kurangi 1 57. Berarti kalau saya punya N, maka bilangan ganjilnya, jadi kan semua dikalikan 2 dikurangi 1. Berarti kalau di sini N, berarti oke, 2 N minus 1. Nah, dari sini, apakah Anda paham? Saya yakin Anda memahami ini. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk bilangan asli ganjil, untuk menentukan nilai suku ke N-nya sama dengan 2N min 1. Oke, kalau tadi Anda diminta untuk menentukan suku yang ke 1000, maka untuk mendapatkan berapa bilangan ganjilnya, kita masukkan 2 kali 1000, kemudian dikurangi 1. Berarti 2000 dikurangi 1, 1999. Oke. Sekarang ada persoalan yang kedua. Nah, ini menarik lagi persoalan yang kedua. Kita diminta untuk menentukan jumlah suku ke N. Inilah yang sering disebut sebagai deret. Nah, kalau kita lihat di sini, kita diminta menentukan suku yang pertama sampai suku yang ke N. Nah, ini N-nya adalah sampai ke, ini bilangan ganjilnya sampai bilangan ganjil yang ke 999. Karena ini hanya ganjil, sehingga N-nya ada berapa? 500. Oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara menentukannya dengan cermat dan gampang. Oke, kita lihat di sini. Misalkan yang pertama kita punya 2 bilangan ganjil, yaitu 1 dan 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya 4. Kemudian jika kita punya 3 bilangan ganjil, yaitu 1, 3, dan 5, kita jumlahkan hasilnya 9. Oke, yang ketiga kalau kita punya 4 bilangan ganjil, kita jumlahkan. Oke, 9 tambah 7, hasilnya 16. Oke, coba kita cermati secara detail dari masing-masing contoh tadi. Pada saat kita punya bilangan ganjilnya ada 2, berarti N-nya berapa? N-nya ada berapa? N-nya ada 2, kemudian hasilnya adalah 4. Ya, dari sini 2 menjadi 4. Kalau 2-nya kita pindahkan ke sana, nah 2 ini untuk bisa menjadi 4, maka harus dikalikan dengan 2. Oke, kita kalikan dengan 2, hasilnya 4. Terus kalau kita punya 3 bilangan ganjil, jumlahnya 9. 3 bilangan ganjil berarti N-nya ada berapa? N-nya ada 3. Nah, 3 supaya jadi 9
juga sama, dikalikan dengan 3, hasilnya 9. Yang ketiga, pada saat kita punya 4 bilangan ganjil, hasilnya berapa tadi? Oke, 16. Kita punya berapa tadi bilangan ganjilnya? Ada 4. Untuk jadi 16, 4-nya. Oke, kita kalikan dengan 4. Oke, dari sini, apakah Anda mulai memahami? Jadi kalau ada 2 bilangan ganjil, hasilnya 4, maka 2 kali 2. Kalau ada 3, juga sama, 3 kali 3. Kalau ada 4, 4 kali 4. Nah, dari sini, apa yang kita bisa dapatkan? Jadi, polanya selalu, kalau N-nya 4, maka pengalinya juga 4. Kalau N-nya 5, pengalinya juga 5. Oke, polanya selalu N dikalikan dengan N. Oke. Sekarang kalau kita punya bilangan ganjil, bilangan yang pertama sampai suku ke N-nya adalah 59, karena ini adalah bilangan ganjil saja. Berapa N-nya? Kita lihat di sini. Iya, oke, N-nya ada 30. 30, maka jumlah dari 30 suku pertama dari bilangan ganjil tadi, N-nya ada 30, maka dikalikan dengan 30 juga, maka hasilnya 900. Nah, sekarang pertanyaan kita yang di awal tadi, kita punya bilangan ganjil yang pertama sampai bilangan ganjil dengan N 999, maka jumlah sukunya adalah berapa ini? Oke, menentukan sukunya tadi berapa? Ini ditambahkan 60 dibagi 2, 30. Kemudian kalau ini 1 ditambah ini 1000, 1000 bagi 2 berarti 500. Berarti N-nya 500, sehingga untuk menentukan berapa jumlahnya, berarti 500 ditambah, dikalikan dengan 500. Berapa hasilnya? Oke, 250.000. Oke, berarti apa yang bisa kita simpulkan untuk jumlah bilangan asli? Ya, untuk menentukan jumlah bilangan asli, kita dapatkan N kali N atau N kuadrat. Oke, ini yang bisa Mister sampaikan ke Anda semua. Semoga Anda menikmati pembelajaran ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mister Mat Iswan mohon pamit. Salam Pramuka. Salah. Salam matematika. Oke, sampai jumpa.